Badai besar, saudara, diprediksi bisa mengancam ibu kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember esok. Informasi ini bermula dari informasi yang disampaikan peneliti BRIN Erma Yuli Hastin yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi yakni Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek diprediksi akan mulai terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan atau diprediksi akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar atau westerly blast, dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia mengatakan badai akan terjadi sejak siang hari hingga malam pada Rabu 28 Desember esok. Terima kasih Sasta. Tadi kami sudah diskusi, jadi ada beberapa hal yang kami akan sikapi. Yang pertama adalah dalam Januari dan Februari kami nanti bersama BPBD melakukan tensi dan berikutnya mengatakan kembali rawan bencana. Tadi Kepala BPBD menyampaikan adanya pencegahan, maka beliau menyarankan belajar dari kota-kota lain di mana banyak bencana dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Maka tadi beliau menyarankan untuk misalnya perencanaan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur atau bangunan milik pemerintah daerah itu harus konsepnya misalnya di atas 7 skala Richter ya, didesain seperti itu ya, sehingga pencegahannya dapat direncanakan. Berikutnya adalah terkait dengan tadi bencana, salah satunya banjir. Nanti kami akan bersama Kepala BPBD dengan kedua tiga titik lokasi yang kami langsung di bulan Januari. Nah, yang berikutnya adalah bekerjasama dengan BPB, bekerjasama dengan BMKG, bisa memetakan titik-titik berikutnya. Kira-kira kami diskusi seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin satunya, silakan. Terima kasih, mungkin dari saya dulu ya. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat di daerah aliran Sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan yang akan disampaikan Mbak tadi, ketika
ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Seperti itu. WFI. Ya, saya tadi sudah minta Pak Aswan siang ini atau besok kan kami ada rapim, dan tentunya itu menjadi catatan, dan tentang pembangunan sekolah-sekolah. Itu ada beberapa sekolah yang akan direvitalisasi di area total. Tadi saran dari beliau untuk bisa sudah mengantisipasi bencana ke depan, terutama gempa bumi misalnya 7,5 skala Richter, berarti didesain harus bisa menahan gempa seperti itu ya Pak, kira-kira seperti itu. Dan tadi bicara masalah konsep 2020 sampai 2022 sampai 2044, 2022 sampai 2044, ya 2022 sampai 2044. Nah, diturunkan lagi menjadi per 5 tahun. Tadi saya minta Pak Asprem, Pak Isnawaji, nanti Bapeda desainnya itu seperti apa, tentunya dari arahan dari pemerintah pusat. Ya, kalau WFA kan kita kemarin Pak Isnawaji sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2 itu parsial. Nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home, menghindari kemacetan, bencana dan pemborosan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.